Ya pemirsa, kita berjumpa kembali dalam program Merajut Solusi. Apa kabar Anda? Saya harap Anda baik-baik saja. Dan saya Gisela Tahabari selama 1 jam ke depan akan menemani Anda dengan tema masih tentang dunia kesehatan, yakni penyimpangan tumbuh kembang anak dari segi kesehatan jiwa. Nah tentunya tumbuh kembang anak ini tidak hanya secara motorik saja ya pemirsa, namun orang tua ini juga perlu memahami pertumbuhan dan perkembangan anak dari segi kesehatan jiwa dan memastikan perkembangan jiwa anak remaja tentunya agar tumbuh menjadi pribadi yang sehat jiwa dan juga kuat mental. Tentunya ini kita akan bahas saat ini bersama dengan dokter spesial yang hadir sudah bersama saya saat ini. Ada Dr. Ivan Bagus Kurniawan SPKJ. Halo dokter, apa kabar? Baik, Kak Gisel. Baik, sehat ya dokter ya. Gisel aja dokter. Iya dokter. Ya dokter. Kita hari ini akan bahas tentang penyimpangan tumbuh kembang anak dari segi kesehatan jiwa. Nah, ternyata penting juga gitu ya dokter, kesehatan jiwa ini banyak orang atau mungkin banyak pemirsa yang di rumah ini kurang menyadari gitu ya. Selama ini yang diperhatikan pertumbuhan anak hanya dari secara motorik saja, perkembangan geraknya, perkembangan intuisinya. Ternyata kesehatan jiwa ini juga memang turut berperan sekali ya dok. Ini dokter ini adalah dokter dari Rumah Sakit Manti Nirmala ya dokter ya. Kebetulan saya sekarang juga hadir spesial ya pemirsa. Saya hadir kembali di Rumah Sakit Manti Nirmala Kota Malang. Nah dokter ini sudah menjadi dokter berapa lama dan kenapa sih dok berkeinginan gitu ya atau latar belakangnya seperti apa mengambil tentang kesehatan jiwa gitu dok? Nah kalau untuk psikiaternya sendiri, ini saya baru. Jadi tahun 2021 saya baru lulus dari Universitas Indonesia di Jakarta. Yeah. Dan langsung berkesempatan untuk berkarir di Rumah Sakit Manti Nirmala di sini. Nah kalau alasan saya sendiri kenapa sih kok ngambil dokter ahli jiwa ataupun psikiater? Karena saya ngerasanya orang itu masih lebih berfokusnya pada kesehatan fisik. Nah betul, iya. Iya. Jadi di satu sisi kesehatan mental ini seringkali kayak diabaikan dan banyak dari orang-orang, maksudnya khususnya masih di daerah Jawa Timur ataupun di daerah-daerah lain, itu menganggap kalau ada masalah kesehatan jiwa atau masalah mental, mereka nganggapnya oh ini kena dukun atau kena apa. Jadi mereka jarang yang mau sampai berobat gitu. Dan akhirnya banyak sih masalah-masalah kesehatan jiwa ini yang akhirnya nggak keurus gitu. Padahal dampaknya buat penderitanya itu ya, signifikan gitu loh, ganggu pekerjaannya dan lain-lain. Nah itu alasan saya kenapa kok saya pengen nih untuk bantu mereka untuk buka sih pandangan masyarakat tentang itu gitu. Wah betul sekali ya dok ya, tanpa disadari ya dok ya sebenarnya ya dok. Oke dokter, ketika kita bicara tentang tumbuh kembang anak gitu dok ya yang baik, hal apa sih sebenarnya dok yang harus dinilai untuk tumbuh kembang anak yang baik ini tentunya secara kejiwaan dokter. Nah, kalau kita ngomong tumbuh kembang anak, baik secara kejiwaan atau enggak, itu di mana-mana tetap harus ada beberapa aspek yang kita nilai. Ya, aspek fisik seperti berat badan, tinggi badan itu tetap nggak bisa kita abaikan. Nah, komponen lain yang biasanya kita juga akan nilai atau kita akan amati, yaitu gimana sih perkembangan kognitifnya dari anak ini. Karena anak yang usianya 2 tahun sama anak yang usianya 7 tahun itu tentu akan berbeda untuk perkembangan kognitifnya. Begitu juga gimana sih perkembangan moralnya dari anak ini. Dia masih punya moral yang levelnya itu level 1 atau sudah moralnya udah beranjak untuk menjadi moral yang lebih baik gitu loh. Levelnya udah meningkat. Nah itu kita juga perlu amati. Selain itu perkembangan emosional tentu juga kita perlu lihat gimana sih perkembangannya pada anak ini. Dan hanya itu, selain itu juga kita perlu juga melihat bagaimana perkembangan sosial dari anak ini. Biasanya komponen-komponen tersebut yang akan kita amati sewaktu kita mengevaluasi dari klien-klien kita. Oke, jadi banyak komponen yang harus diperhatikan dok ya. Betul. Tidak bisa hanya dari dari salah satunya saja begitu ya dokter ya. Oke. Ya dok, nah sebenarnya orang tua ini harus memperhatikan apa sih dok tentunya untuk menjamin kesehatan jiwa yang baik untuk anak-anak dokter. Oke. Nah kalau dari orang tua sendiri yang perlu diperhatikan tentu pola asuh ya. Gimana sih mereka mengasuh anak-anak mereka. Kalau secara umum dari pola asuh sendiri itu ada 4 macam. Nah ada yang orang tuanya itu permisif, jadi anaknya itu mau apa, salah gimana jadi diikuti. Nggak pernah dikasih teguran dan lain-lain. Tentu kalau misalnya anak dibiarkan seperti itu terus, anaknya nggak bisa kontrol dirinya ya. Ada juga orang tua yang terlalu otoritatif, kasih teguran terus, hukuman terus, nggak pernah mengerti
keterbatasannya anak. Jadinya anaknya jadinya apa ya, kesel gitu ya sama orang tuanya, kok nggak dimengerti. Ada juga orang tua yang neglect, benar-benar anak itu nggak diurus. Nah, tentu akan juga berpengaruh nih sama perkembangan emosional anak, baik juga perkembangan fisiknya. Nah, yang pas adalah kalau misalnya kita menjadi orang tua itu, kita bersikapnya ada peraturan tetap ada. Negakin aturan tetap ada. Karena apa? Supaya anak kita tahu batasan. Tapi di satu sisi kita juga berusaha menjadi teman yang mau mengerti anak kita, mau mengerti kebutuhannya, mau mengerti keinginannya, meskipun ada beberapa keinginan yang nggak selalu perlu kita turutin ya. Betul. Berarti istilahnya ini terlalu memanjakan anak gitu ya dok ya. Artinya tidak baik ya dok ya ketika anak minta diberi seperti itu ya dok. Tapi kalau biasanya orang tua dia nggak tega gitu dok sama anaknya. Nah sebenarnya orang tua harus seperti apa sih dok supaya ini tuh yang terbaik, ya nggak dikasih ya nggak dikasih ya, untuk tega kepada anak di hal yang positif seperti itu harus seperti apa dok? Oke. Nah kalau sikap orang tua yang baik itu seperti apa? Itu kalau dari seorang ahli itu mengatakan sikap orang tua itu nggak perlu yang terlalu baik ataupun terlalu tegas, cukup good enough. Jadi yang dimaksud good enough apa? Baiknya ya cukup, tegasnya ya cukup, memaparkan anak ini sama rasa frustasi. Nah, dengan tujuan apa? Supaya anak ini bisa mampu lebih ke arah mengendalikan diri. Kalau kita sebagai contoh ya, anak minta apa kita turutin, anak minta apa kita turutin. Anak ini kan nggak punya kemampuan untuk mengendalikan diri jadinya. Nah, tapi kalau nanti ke depannya orang tuanya sudah tidak ada, anak udah besar, dia terjun ke masyarakat nggak selalu bersikap kayak orang tua ya. Nah, itu yang harus dilihat ke depannya gimana. Kalau kita nggak mengajarkan pengendalian diri sama anak-anak, jadi bersikaplah nggak usah terlalu baik sama anak, good enough, cukup seperti itu. Paparkan anak sama rasa frustasi. Harapannya bisa menjadi memfasilitasi perkembangan buat anak sendiri. Kadang orang tua juga ini dokter, anaknya dua gitu ya, yang satu diberi, yang satu tidak. Adiknya ada rasa iri juga, sehingga mau tidak mau harus diberi juga seperti itu. Jadi gimana sih dok supaya tidak menimbulkan orang tua berperilaku adil, sementara tidak menimbulkan kecemburuan dari kakak beradik ini dokter? Boleh dikasih tahu dulu contohnya dalam artian ini memberi apa? Nah, misal apakah memberinya handphone? Hadiah mungkin dok. Nah, kalau hadiah sendiri, mungkin kita perlu juga membahas ya dalam artian orang tua ini ada peraturan apa sih dalam keluarganya? Apa misalnya kalau kakaknya ini sudah berusaha dengan baik, dia sudah belajar dengan baik, terus boleh diberi hadiah misalnya. Nah kita kasih pengertian sama adiknya, misalnya adiknya iri nih kakaknya dapat hadiah, adiknya iri. Kita perlu ngomong, kakak ini dapat hadiah karena seperti ini, dia mau berusaha keras, mau belajar keras. Nah mungkin perlu bagi adik kalau misalnya ingin dapat hadiah juga, adik perlu nih menunjukkan usahanya. Kalau misalnya memang dia belum di taraf sekolah, mungkin bisa bantu mama dalam segi-segi yang masih dia bisa gitu loh. Harapannya dengan dia mendapatkan pengertian gitu, dia tahu ternyata kakak dapat itu ada usahanya. Ada usaha, iya, betul tidak didapatkan secara cuma-cuma atas pemberian orang tua gitu dok ya. Tapi mungkin perlu pemahaman orang tua juga ya dok, karena orang tua pun juga kadang susah. Saya sendiri udah anak dua gitu dok, kadang susah untuk memilah mana sih yang harus diberikan duluan, sementara yang satu kasihan kayak gitu dokter. Anaknya pun yang satu juga sudah mulai menangis. Nah sebenarnya pemahaman seperti ini tuh orang tua harus belajarnya mulai dari mana dokter? Tentu kalau dalam mengasuh anak memang dari dulu kita nggak pernah diajarin di SD, SMP, SMA ataupun kuliah nggak ada deh yang ngajarin tentang parenting. Betul. Nah tentu kalau untuk zaman sekarang sebenarnya kalau dibilang mau belajar parenting itu mudah-mudah gampang, mudah-mudah susah. Karena apa? Di satu sisi saya bilang mudah karena sudah banyak loh sumber informasi yang kita peroleh. Jadi sebelum kita punya anak, sewaktu kita sudah mulai awal-awal membina rumah tangga, kita udah mulai bisa tuh belajar, nyicil-nyicil, cari-cari informasi, sharing dengan orang tua lain juga tentu akan bermanfaat ya. Dalam artian mereka lebih dulu punya anak, mereka lebih dulu mengasuh, tentu mereka akan lebih tahu dari pengalaman mereka. Jadi berbagi dengan
orang tua lain, itu tentu akan memperkaya pengalaman kita yang nanti akan menjadi bekal bagi kita untuk bisa tuh melakukan parenting dengan lebih baik sih. Oke, jadi gitu ya. Orang tua pun juga perlu diberikan pemahaman gitu ya dokter ya, tidak hanya anak-anaknya saja seperti itu. Betul. Ya dok. Oke, baik dokter, nanti kita akan lanjutkan kembali. Baik pemirsa, nanti kita akan lanjutkan kembali seputar pertumbuhan dan perkembangan anak dari segi kesehatan jiwa. Namun jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.